Oke, selamat malam ya buat teman-teman semuanya yang sudah join di kelas kita pada malam hari ini. Hari ini kita belajar tentang perbandingan ya. Jadi soal perbandingan itu sering banget dikeluarin. Tipe-tipe soal perbandingan itu ada banyak ya. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan aja. Tapi kalau perbandingan aja itu sebenarnya sih bisa masuk ke perbandingan senilai atau berbalik nilai gitu. Tapi lebih sering ke senilai ya. Terus ada perbandingan skala, terus ada perbandingan usia, itu yang harus kalian ingat, maksudnya harus tahu cara pengerjaannya untuk pengerjaan soal-soal perbandingan. Nah, ini ya definisi dari perbandingan. Jadi perbandingan itu adalah proses membandingkan nilai dari besar sejenis. Itu biasanya dinyatakan secara sederhana dalam bentuk pecahan. Artinya sejenis itu adalah variabel yang sama. Artinya misalnya kalau sapi ya sama sapi gitu ya. Oke, supaya bisa membandingkan. Karena kan kita nggak bisa membandingkan yang berbeda kan. Benar nggak sih? Nggak bisa membandingkan. Nah, yang ini ya harus yang teman-teman kuasai di soal-soal SKD apa aja, yaitu perbandingan, terus perbandingan senilai, terus perbandingan berbalik nilai, dan perbandingan usia, dan juga perbandingan skala. Nah, teman-teman mungkin bingungnya di sini ya, di mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Itu kadang teman-teman itu kejebak gitu. Makanya yang mana berbalik nilai atau senilai? Karena dua-duanya kadang ada jawabannya, dua-duanya di opsi jawabannya. Jadi semoga di pertemuan kali ini teman-teman bisa membedakan mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, nah kita ke perbandingan senilai dulu. Nah, jadi kalau perbandingan senilai namanya juga senilai ya. Artinya eh, contohnya gini ya. Ini langsung kita ke contoh aja. Atau teman-teman baca dulu ya definisinya. Jadi kalau perbandingan senilai senilai yaitu perbandingan dari dua buah atau hal lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya itu juga ikut bertambah dan berlaku sebaliknya. Nah, artinya kalau senilai berarti yang satu bertambah, yang naik, yang lainnya juga bertambah. Contoh ya, di soal teman-teman untuk membedakan itu apakah dia soal itu berbalik nilai atau senilai, kalian lihat aja langsung ke nalar gitu. Contoh yang pertama ya, jarak tempuh dengan waktu tempuh. Jadi kalian nalarnya kayak gini, semakin banyak jarak tempuh yang kalian tempuh, misalnya kalian lagi naik kendaraan gitu, berarti semakin banyak kan, misalnya apa ya, waktu tempuh yang kalian capai. Benar ya? Misalnya kalau misalnya capai 10 kilometer, teman-teman mungkin nggak bisa 10 menit gitu ya. Tapi cepat banget ya. Ya, terus kalau misalnya kalau 20 kilometer ya udah semakin lama lagi kan gitu waktu yang dibutuhkan. Itulah mengenai perbandingan senilai. Jadi kalau misalnya yang satu naik, variabel yang satu naik, teman-teman, yang satunya juga ikut naik. Oke? Okay? Tapi kalau berbalik nilai itu berbeda ya. Yang satu naik, yang satu turun gitu. Contohnya lagi teman-teman, jarak tempuh terus misalnya dengan bensin gitu. Jadi kalau semakin banyak jarak tempuh kalian, berarti bensin kalian itu atau BBM kalian pakai itu semakin banyak kan. Nah, itulah berarti dinyatakan mengenai perbandingan senilai. Nah, terus yang contoh berikutnya, jumlah pekerja dengan upah yang dikeluarkan. Nanti ya, berarti semakin banyak jumlah pekerja, berarti semakin banyak upah yang kita kasih kan gitu ya. Atau upah yang kita berikan gitu. Tapi bedakan ya jumlah pekerja dengan waktu pekerja. Itu bedakan. Itu masuk ke berbalik nilai. Nah, Kak, jadi kalian harus logikakan. Ini masuk kemana ya? Berbalik nilai atau senilai? Oke, langsung kayak gitu aja. Terus yang ketiga, jumlah barang dengan harga barang. Semakin banyak harga barang yang kalian beli, berarti semakin besar dong harga pengeluaran kalian gitu. Atau harga yang kalian kasih itu semakin besar ya. Terus jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Semakin lama duit kalian itu ditabung, berarti semakin apa ya? Semakin besar ya jumlah uang tabungan kalian. Artinya kalau yang satu naik, yang satu juga ikut naik. Ya, jumlah makanan dengan jumlah orang yang menghabiskan. Oke, berarti ini lebih kemana ya? Jumlah makanan.
dengan jumlah orang yang menghabiskan. Berarti kalau semakin banyak makanan, berarti semakin banyak orang yang menghabiskan. Benar ya? Dengan porsi yang sekian. Oke, mungkin kira-kira kayak gitu ya untuk menangkap mengenai perbandingan senilai. Artinya yang satu naik, yang satunya lagi ikut naik. Gitu. Artinya berbanding lurus. Nah, kalau misalnya perbandingan berbalik nilai, ya kebalikan dari yang senilai. Contoh ya, kecepatan sebuah mobil dengan waktu tempuh. Ini kecepatan ya teman-teman ya, dengan waktu tempuhnya. Jadi semakin cepat mobilnya, oke, berarti waktu tempuhnya semakin sedikit kan? Benar kan? Waktu yang kita capai itu semakin dikit gitu. Nangkap ya? Misalnya harusnya 10 kilometer per jam gitu ya. Bisa dalam waktu tempuh berapa lah ya? 2 jam kita bilang lah gitu ya. Terus kalau misalnya naik lagi 20, berarti kalau kecepatannya naik lagi, berarti waktu tempuhnya makin cepat kan? Ya kira-kira boleh 1 jam lah ya gitu ya. Boleh 1 jam. Nangkap ya sampai sini ya. Jadi kalian analogikan itu masuk ke berbalik nilai atau senilai. Nah, terus jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian. Ini yang tadi ya. Bedakan yang sama tadi. Yang tadi itu adalah jumlah pekerja dengan upah, tapi yang ini adalah jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian. Jadi semakin banyak pekerja, berarti semakin sedikit waktu yang dicapai gitu. Artinya semakin cepat selesai pekerjaan tersebut. Terus waktu kerja dengan gaji yang diperoleh. Nah, ini gimana nih? Kalau waktu kerja dengan gaji yang diperoleh, berarti semakin sedikit eh, ini gimana nih kalau kita analogikan waktu kerja dengan gaji yang diperoleh. Tapi gimana nih kalau konsepnya? Waktu kerjanya semakin sedikit, tapi harusnya sih, tapi tergantung setiap perusahaan masing-masing sih ya, benar ya. Tapi ini ambigu sih kalau yang satu ini. Oke, lanjut ke berikutnya. Jumlah hewan dengan waktu penghabisan makanan. Berarti semakin banyak hewan, berarti semakin cepat habis makanannya. Itu berarti masuk berbalik nilai. Oke, nah teman-teman boleh hafal rumusnya, tapi saya lebih suka ya hafal satu aja gitu. Sebenarnya nggak ada yang mau dihafal sih, cuman hafal triknya aja. Kan rumus perbandingan kayak gini. Misalnya A banding B, itu coba kita misalin, ini 2 banding 3. Nah, ini kalau misalnya senilai ya. Kalau misalnya si A2, si B3. Tapi kalau misalnya berbalik nilai, yang satu ini kalian balikkan. Gitu. Berarti A per B kalian balikkan jadi 3/2. Artinya salah satu ini kalian balikkan. Jangan dua-duanya dibalikan. Ya, itu aja. Oke, coba kita ke latihan soal dulu ya, supaya lebih paham. Nah, soal yang pertama ini perbandingan biasa aja. Ya, ini diketahui A banding B itu 5/6. Jika nilai A 20, maka nilai B berapa? Nah, berarti ini tinggal masuk model substitusi. Kalau A banding B itu nilainya adalah 5/6. Nah, kalau nilai A-nya 20, ya kalian masukin aja, substitusikan nilai A-nya 20. Berarti 20 banding B itu sama dengan 5/6. Nah, teman-teman saya selalu ingatin ya, jangan kalian kalau bisa dibagi, bagikan gitu. Jangan kalian kalikan kalau misalnya ada yang mau bisa dibagikan, supaya angkanya itu kecil-kecil. Jadi kalian juga enak ngitungnya dan cepat gitu. Nah, yang ini kan kira-kira bisa dibagikan sama ini. Berarti sama-sama bagi 5. Berarti yang ini 4 dan ini yang 1. Nah, kalau sekarang kan udah kecil-kecil perbandingannya, sekarang kalian kali silang aja. Berarti 6 kali 4 berarti 24. Berarti B kali 1 ya B. Jadi nilai B-nya itu sama dengan 24. Angkap ya? Oke, saya ingatin sekali lagi. Jadi kalau misalnya angkanya besar-besar bisa dibagikan, bagikan aja. Supaya kalian terbantu untuk perhitungannya. Jangan dikalikan dulu gitu. Tapi kalau nggak ada lagi bisa dibagikan, udah kalian kalikan. Tapi biasanya sih soal-soal itu, soal-soal ujian, soal SKD, dan soal ujian-ujian lainnya, pihak dari pembuat soal itu berusaha sih membuat soal itu supaya senyaman-nyamannya mungkin. Oke, kalau gitu kita next ya ke nomor 2. Harga 3 buku tulis itu 7.500 kan. Berapakah harga 9 buku? Nah,
teman-teman. Ini masuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau misalnya 3 buah buku nilainya adalah harganya 7.500, berarti kalau 9 buku berarti harganya semakin naik kan. Oh, berarti itu mengenai perbandingan senilai. Nangkap ya sampai di sini ya. Nah, coba kalian misalnya kayak gini, misalnya buku tulis itu atau sebenarnya bisa kalian kali silang lah ya. Misalnya buku tulis kita simbolkan A lah ya. Berarti 3A harganya adalah 7.500. Oke. Nah, kalau ditanya 9A berapa gitu. Ya udah kalian bandingkan aja. Sebenarnya bisa kita tinggal kalikan aja kan. Oke, ini kalian misalin X. Oke, karena ini yang ditanya. Jadi kalau 9A harganya berapa? Jadi kalian misalin aja lah X. Nah, ini kalian coret, berarti sama-sama bagi 3, berarti ini satu, satu nggak usah ditulis sebenarnya, dan ini 3. Berarti X dikali, tapi A-nya mati ya. Ini A-nya mati, ini A-nya mati. Oke, berarti X kali satu berarti X. 3 dikali dengan 7.500, kira-kira itu berapa? 3 kali 7, 21. 3 kali 5 berarti 15, berarti 22, 500 ya. Benar ya? Oke, jadi jawabannya yang inilah model dari perbandingan senilai. Kira-kira teman-teman nangkap ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu coba kita next ke soal berikutnya. Nah, coba yang ini. Perbandingan antara permen karet dengan lollipop itu di warung adalah 9:3. Apabila jumlah karet dan lollipop tersebut seluruhnya adalah 120, berapakah jumlah masing-masing permen karet dan lollipop? Nah, teman-teman, ini sebenarnya ada beberapa cara untuk pengerjaannya, tapi tergantung kalian. Kalian nyamannya yang mana? Oke, saya kasih cara yang pertama. Cara yang pertama, teman-teman, ini kan perbandingan karet dan lollipop. Bisa nggak kita simbolin K sama L aja lah ya. Berarti perbandingan K sama L itu sama dengan 9:3. Oke. Nah, terus jumlah permen karet dan lollipop itu sama dengan 120. Berarti K ditambah dengan L itu sama dengan 120. Nah, ini diketahui ya, kita pakai cara yang pertama. Cara pertama itu kita pakai perbandingan. Apa yang dia tanya? Berapakah jumlah masing-masing permen karet dan lollipop? Berarti kedua-duanya ya. Oke. Tergantung kita mau cari siapa dulu. Berarti kalau misalnya kita cari karetnya dulu, kita fokus pada perbandingan si karetnya. Oke. Nah, dan si karet di atas ya. Berarti 9. Karena di sini tambah gitu, teman-teman. Atau saya buat gini aja lah ya. Nih, saya buat rumusnya dulu. K, terus yang bawahnya itu, kalian tergantung clue-nya. Kalau yang clue-nya itu teman-teman tambah, berarti yang bawahnya itu kalian tambah. Tapi kalau yang clue-nya di sini adalah selisih, berarti yang bawahnya selisih. Oke? Karena clue-nya tambah, berarti kalian buat tambah. Dan kalian kalikan sama yang sudah diketahui. Berarti sama dengan, kalau yang ini teman-teman, ini perbandingan yang ini ya. Tapi kalau yang di sini jumlah dari mereka. Ini adalah jumlah perbandingan, dan ini adalah yang di sini nanti jumlah dari yang ini. Saya buat huruf kecil aja lah ya, supaya bisa membedakan ya. Berarti kalau ini K, ini L ya. Ini K, terus ini L. Oke, nah kalian tinggal masukin aja karetnya. Nah, karetnya perbandingannya berapa dia? Si karet 9 kan? Berarti 9 dibagi dengan K tambah L. Berarti jumlahkan perbandingan mereka. Berarti ini berapa? 9 tambah 3 berarti 12. Dan kalian kalikan dengan total dari penjumlah mereka. Berarti 120. Nah, ini kalian coret. Berarti ini sama dengan 10. Berarti 9 kali 10 berarti 90. Oke, nah sekarang cari si lollipop. Lollipop ya. Nah, lihat lollipopnya perbandingannya 3 kan? Udah sama rumusnya ya. Berarti atau saya buat aja lah ya. Berarti ini L lollipop dibagi dengan K
ditambah dengan L, terus dikalikan dengan K besar tambah L besar, ya. Nah, oke, L-nya berapa? L kecil, berarti 3 ya. Artinya perbandingan si lollipopnya itu 3. Berarti 3 dibagi dengan perbandingan totalnya. 9 tambah 3 berarti 12. Kalian kalikan dengan total penjumlahan dari lollipop dan karet. Berarti 120. Ini kalian coret, berarti ini 10. Berarti 3 kali 10 berarti sama dengan 30. Nah, oke, nangkap ya sampai sini ya. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya nanti dia ada di soal, ini kan jumlah permen karet dan lollipop. Berarti kan penjumlahan kan. Tapi kalau misalnya nanti selisih, ya, ini kan ada kata selisih. Selisih permen karet dan lollipop, berarti kan pengurangan. Nah, ya udah, ini kalian pakai pengurangan, ini juga pengurangan ya. Ini pengurangannya, ini pengurangannya gitu aja. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, ini cara yang pertama. Terus gimana kalau cara kedua? Jadi tergantung kalian ya, mau pakai rumus yang mana. Kalau cara yang kedua, eh, kita masuk di yang dari diketahuinya dulu, teman-teman. Ini diketahui perbandingan mereka ini kan. Coba kalian misalin perbandingan mereka itu kalian misalin ada M atau huruf-huruf lah gitu. Kita misalin X atau X gitu. Oke. Nah, terus kan dikasih tahu di soalnya kan jumlah karet dan lollipop itu kan seluruhnya 120. Berarti K ditambah dengan L itu kan 120. Masukin teman-teman. Nilai si K itu 9X. Terus nilai si L-nya berapa? L-nya 3X. Berarti sama dengan 120. Nah, 9X tambah 3X sama dengan 12X sama dengan 120. Berarti X-nya sama dengan 120 dibagi dengan 12. Berarti sama dengan 10. Nah, kita udah dapat nilai X yang kalian tinggal masukin aja, substitusikan ke dalam. Berarti 9 kali X berarti sama dengan 90. 3 kali X berarti sama dengan 30. Berarti nilai si permen karetnya 90, nilai si lollipopnya 30. Oke? Nah, gitu aja. Jadi tergantung kalian mau pakai cara yang kemana. Cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, udah jelas ya? Kira-kira teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita next lagi ke soal berikutnya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Terserah, kalian mau pakai cara yang mana ya? Kelereng si Arman, ini teman-teman jawab dulu ya. Kelereng si Arman itu dan Budi berjumlah 180 butir. Perbandingan kelereng Arman dan Budi itu 4 banding 5. Jumlah kelereng masing-masing adalah berapa gitu. Oke, udah banyak yang jawab ya. Oke, nggak sampai 30 detik udah banyak yang jawab, udah 4 orang. Kita pakai cara yang kedua aja ya, supaya lebih enak. Ini kalian misalin X, ini X. Tadi ada Arman banding Budi ya. Itu adalah 4 banding 5. Kalian misalin mereka adalah X, ini X. Nah, berarti kalau A tambah B, nilainya itu teman-teman 180, udah masukin 4X tambah 5X. Berarti nilai A-nya 4X, nilai B-nya 5X. Sama dengan 180. Berarti 4 tambah 5 berarti sama dengan 9X. Sama dengan 180, berarti nilai X-nya sama dengan 180 dibagi dengan 9. Sama dengan 20. 18 bagi 9 kan 2. Ada nolnya berarti 20. Oke, sudah jelas ya sampai sini ya. Ini gimana sih ngilangin? Kok nggak bisa dihilangin ya? Oke, kalian tinggal masukin aja. Berarti nilai si Armannya berapa? Berarti 24 dikali 20 berarti sama dengan 80. 5 kali 20 berarti sama dengan 100. Berarti 80 dan 100. Oke, jangan kebalik-balik ya. Kadang soalnya ada 100 sama 80.
Jadi jawabannya yang C ya. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan aja. Oke, kalau gitu kita next ke soal berikutnya. Nah, soal yang kayak gini sama teman-teman, bisa pakai cara yang tadi. Ya, jadi umur ayah. Terus kalau 3 perbandingan bisa juga pakai cara yang kedua tadi ya. Kalau ada 3 perbandingan, 4 perbandingan bisa kalian pakai yang tadi. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Tapi kalau misalnya kalau 3 perbandingan cara yang pertama itu agak susah nanti kalian ya. Mending pakai yang cara yang kedua yang tadi, lebih simpel. Umur ayah dibanding dengan umur ibu itu 9 banding 8. Berarti ayah dibanding dengan ibu itu 9 banding 8 ya. Oke. Selisih umur ayah dan ibu 5 tahun. Berarti ayah, teman-teman kalian lihat dulu ya, siapa yang lebih tua gitu. Ini kan selisih kan, artinya yang tertua dikurang dengan yang muda. Ini kan selisih umur ayah dan ibu itu adalah 5 tahun. Supaya kalian tahu siapa yang minus di situ. Berarti kalian lihat perbandingannya, si ayah lebih tua nih. Kalian lihat ya perbandingannya. Ayah 9, ibu 8. Berarti ayah lebih tua. Berarti selisih A dikurang dengan ibu ya, itu sama dengan 5. Oke. Oke, pakai cara yang pertama boleh ya. Yang ditanya apa tuh? Masing-masing ya. Coba cari usia si ibu. Usia si ibu, lihat nih. Usia si ayah lah ya. Ayah. Ayah itu perbandingannya 9 kan? Berarti 9 dibagi dengan, nah kalau di sini selisih teman-teman, di bawah juga selisih. Selisih dari perbandingan mereka. Berarti 9 dikurang dengan 8. Artinya yang terbesar dikurang yang terkecil ya. Nanti kalian dapatnya negatif. Kalian harus ingat, yang besar kurang yang kecil. Berarti 9 kurang 8 berarti 1. Kalian kalikan dengan total dari selisih mereka gitu. Berarti 5. Berarti 9 kali 5 berarti 45. Oke, cari si ibu. Nah, ibunya teman-teman ini ya 8 ya. 8 berarti di bawahnya juga selisihnya. 9 dikurang dengan 8 berarti 1 dikali dengan 5. Berarti 8 kali 5 40. Jelas ya sampai di sini ya. Berarti yang mana dong jawabannya? Ayah 45, jawabannya C juga ya. Cara kedua juga boleh kalian pakai. Senyaman-nyamannya kalian pakai aja. Oke, sudah jelas ya sampai di sini ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita next lagi ke soal berikutnya, nomor 6. Umur seorang ayah adalah 3 kali umur anaknya. Jika jumlah umur ayah dan anak itu saat itu adalah 80 tahun, maka umur si anak berapa? Nah, kalian buat dulu apanya? Model matematikanya. Umur seorang ayah adalah berarti ayah 3 kali umur anaknya. Berarti 3 kali anaknya itu kita bilang lah kecil ya. Jika jumlah umur ayah, berarti ayah ditambah dengan anaknya saat itu adalah 80 tahun. Oke, maka umur si anak itu berapa? Ya udah, kalian tinggal kalau modelnya kayak gini, kalian substitusikan aja. Nilai A besar kan 3A, kalian masukin ke dalam. Berarti 3A ditambah dengan A sama dengan 80. 3A tambah 1A berarti 4A kan? Berarti sama dengan 80. Berarti A kecil sama dengan 80 bagi 4 sama dengan berapa tuh? 20 ya. Nah, berarti usia si anaknya itu sama dengan 20 tahun. Berarti kalau usia si ayahnya berarti 3 kali 20. Berarti sama dengan 60 tahun. Nah, yang ditanya siapa sih? Umur si anak ya. Umur si anak ya 20, umur si ayah 60. Berarti jawabannya yang opsi C. Paham ya sampai di sini ya? Oke, next lagi ya ke soal berikutnya kalau nggak ada yang mau bertanya. Nah, nomor 7. 5 tahun yang lalu, nah ini udah perbandingan usia. Teman-teman harus ingat, kalau misalnya usia saya sekarang, misalnya saya bilanglah usia saya
18 tahun gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya di soal nih 10 tahun yang lalu, berarti usia saya itu berapa? Berarti saya kurang kan? Berarti kalau yang lalu kalian kurang. Nah, berarti kalau yang akan datang kalian tambah. Berarti kalau usia saya 10 tahun yang lalu, teman-teman, usia saya 8 tahun. Berarti kalau usia saya 10 tahun ke depan, usia saya mungkin 28 tahun gitu. Nangkap ya? Berarti kalau yang lalu kalian kurang, kalau yang akan datang kalian tambah. Itulah konsepnya kalian pakai di sini. 5 tahun yang lalu, umur Ani, berarti ada si Ani dan Budi. Ani dan Boni ya. Ani dan Boni 4 tahun, ini gimana ya? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, umur Ani 4 kali umur Boni. Oh, mereka bukan pakai perbandingan langsung ya. Berarti ini kalian buat gini, berarti sama dengan Boni kan. 5 tahun yang lalu, berarti kalian kurang, 5 ya, bukan 4 ya. Berarti A dikurang dengan 5, buat ya gini ya, berarti si Ani kurang 5, terus Boninya juga dikurang 5 kan, karena 5 tahun yang lalu. Jelas ya? 5 tahun yang lalu, umur Ani 4 kali umur Boni. Nah, ini udah sama-sama 5 tahun yang lalu. Tapi ini si apa nih? Si Ani itu 4 kali usianya si Boni. Buat gitu. Nangkap ya sampai sini ya. Nah, berarti A dikurang dengan 5 sama dengan kalian kalikan ke dalam 4 dikali dengan B berarti 4B. 4 dikali dengan negatif 5 berarti negatif 20. Jadikan persamaan ya. Berarti yang kiri di huruf, yang kanan angka. Berarti A dikurang dengan 4B sama dengan, ini negatif 5-nya pindah posisi jadi positif ya. Berarti positif 5 kurang 20. Nah, berarti A dikurang dengan 4B sama dengan berapa tuh? Negatif 15. Nah, lanjut lagi clue yang berikutnya. 4 tahun yang akan datang. 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni ditambah dengan 1 tahun. Berarti kalau yang akan datang, teman-teman, kita tambah ya. Ini 4 tahun yang akan datang. Berarti si siapa tadi? Yang A, yang Ani, kita tambah dengan berapa tahun yang lalu? Yang akan datang, 4 tahun yang akan datang. Berarti kalian tambah dengan 4. Terus 2 kali umur Ani, berarti sama dengan 2 kali umur ini 2 kali umur Ani sama dengan, berarti teman-teman yang ini ya, umur si Ani 2 kali, 4 tahun yang lalu. Nangkap ya sampai sini ya. Terus mereka sama dengan 3 kali umur Boni. Berarti ini 3, umur Boni 4 tahun yang akan datang. Nah, udah nangkap nggak perbandingannya? Jadi ini 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur si Ani sama dengan 3 kali umurnya si Boni. Udah nangkap ya buat model matematikanya ya. Nah, ya udah kalian kalikan ke dalam, berarti 2 kali A berarti 2A, 2 kali 4 berarti sama dengan, oh ini ada 1 tahunnya lagi ya, jangan silap ya. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Adi sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1 tahun. Berarti ini ditambah 1 tahun. Ini 1 tahunnya nggak kalian kali 3 ya, karena dia di luar. Yang ini kalian kali 3. Oke, berarti 2 kali A 2A, 2 kali 4 berarti 8, 3 kali B berarti 3B, 3 kali 4 berarti sama dengan 12 tambah 1. Nah, berarti 2A, buat hurufnya semuanya di kiri ya, dikurang dengan 3B. Nah, terus ditambah dengan ini 12. 12 tambah 1 ya 13 ya. Buat aja dulu gini. Kurang 8. 8-nya pindah jadi negatif. Berarti 2A dikurang dengan 3B sama dengan 12 dikurang dengan 8. Berarti itu 4 ya. 4 tambah 1 ya 5. Oke, yang ini kalian masukin ke sini. Artinya jadi sistem persamaan linear 2 variabel.
Ini saya nggak bisa ngilangin ya. Ini ketutup nggak sih? Oke, kalian masukin ya. Ini jadi persamaan 1 dan ini jadi persamaan 2. Jadi substitusi atau bisa pakai model eliminasi atau bisa pakai model campuran. Yang ditanya siapa sih? Tergantung yang dia tanya aja. Si Ani ya. Oke, kita masukin dulu. Berarti A dikurang dengan 4B itu sama dengan negatif 15. Masukkan lagi yang ini. Berarti 2A dikurang dengan 3B itu sama dengan 5. Nah, kita mau cari si A nih kan, berarti kita eliminasi si B-nya aja. Dengan cara gimana? Kalian lihat koefisien dari B-nya. Yang bawah 3, yang atas 4. Berarti yang atas kali 3, yang bawah kali 4. Gitu ya caranya ya. Nah, 3 dikali dengan A berarti sama dengan 3A. 3 dikali dengan negatif 4B berarti negatif 12B. 3 dikali dengan negatif 15 berarti negatif 45 ya. Nah, 4 dikali dengan 2A berarti 8A. 4 dikali dengan negatif 3B berarti negatif 12B. 4 dikali dengan 5 berarti positif 20. Kita kurang ya, supaya hilang ini kan. 3A dikurang dengan 8A berarti sama dengan negatif 5A. Nah, negatif 45 dikurang dengan 20. Berarti kamu punya utang 45, ngutang lagi 20. Utang kamu jadi 65 kan? Negatif 65. Berarti si A-nya negatif 65 dibagi dengan negatif 5. Negatif bagi negatif ya positif. Nah, berarti 65 bagi 5 berapa tuh? Kalau 50 bagi 5, 10. 15 bagi 5, 3. Berarti jadi 13. Jadi jawabannya yang opsi B. Paham ya sampai di sini ya? Kira-kira teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Berarti di sini kalian udah bisa cari usia si Boni berapa ya? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Nih yakin kan nggak ada yang mau dipertanyakan? Ini soalnya sering ya keluar. Untuk soal perbandingan usia, modelnya yang kayak gini. Model yang nomor 7. Itu paling sering dikeluarin. Nggak ada ya yang mau bertanya ya? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita next. Ini kok nggak bisa hilang sih dari tadi. Oke, next ya ke berikutnya ya. Ketutup pula lagi. Nah, teman-teman kira-kira ini perbandingan apa ya? Coba dilihat. Coba dikerjakan ya. Itu perbandingan apa sih? Ini pada mulanya Pak Heru itu memiliki persediaan beras itu sebanyak 25 kilo. Ternyata beras tersebut habis untuk dimasak keluarganya selama 15 hari. Kemudian Pak Heru membeli lagi beras sebanyak 45 kilo. Maka semua beras tersebut cukup untuk berapa hari? Berarti ini antara beras dan hari kan? Benar ya sampai sini ya, antara beras tersebut itu dan jumlah harinya. Berarti kalau semakin banyak stok dari berasnya, semakin banyak juga harinya kan untuk menghabiskan tersebut. Tapi kalau semakin dikit apa ya berasnya, ya semakin gimana tuh? Semakin cepat ya, oke, atau semakin sedikit waktu untuk menghabiskannya gitu. Berarti masuk ke perbandingan senilai. Tapi ada loh model kayak gini untuk perbandingan berbalik nilai. Yaitu kalau misalnya kalau ada jumlah orangnya gitu. Artinya kalau semakin banyak orang yang mau makan gitu, berarti semakin cepat kan habis kan gitu makanan tersebut atau beras tersebut. Tapi ini masalah apa tadi? Stok beras sama hari kan. Berarti itu menyatakan perbandingan senilai. Jadi kalian pakai perbandingan senilainya.
Oke. Nah, kalian buat gini aja. A banding B, kalian isi nilainya. Pada mulanya, Pak Heru memiliki persediaan beras sebanyak 25 kilo. Berarti ini 25 kilo. Ternyata beras tersebut, atau kita nggak usah buat huruf-huruf lah ya. Pada mulanya, Pak Heru memiliki persediaan beras sebanyak 25 kilo. Berarti ini 25 kilo itu habis dalam 15 hari kan. Kemudian Pak Hero membeli lagi beras sebanyak 45 kilo. Nah, teman-teman, di sini nih yang jadi pertanyaan. Kalian jangan kejebak ya. Maka semua beras tersebut cukup untuk berapa hari? Kan dia beli lagi kan, 45 kilo kan. Berarti udah ada stoknya 25 kilo. Berarti untuk 25 tambah 45 berarti sama dengan berapa tuh? 70 ya. Nah, untuk 70 kilo habis berapa hari kalian misalnya X? Jelas ya, tapi bedakan pertanyaannya kayak gini. Kalau 45 kilo habis berapa hari? Tapi di sini kan maka semua beras tersebut cukup untuk berapa hari? Semua beras kan yang dinyatakan kan. Bukan 45 kilonya. Itu kalian harus jangan apa ya? Jangan kejebak dengan tipe soal. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau ada yang bisa eliminasi, eliminasi aja. Nah, ini sama-sama bagi 5 boleh. Ini jadi 3. Dan ini jadi 5 kan? Nah, kayaknya ini bisa loh sama yang ini sama-sama bagi 5. Kira-kira berapa tuh, teman-teman? Kalau yang atas 1, bawahnya berapa? Berarti kalau 10 bagi kalau 50 bagi 5 10 kan? Berarti tambahkan 20 lagi. Berarti jadi 14. Benar ya? Berarti 1/14 sama dengan 3/X. Nah, kalian kali silang. X dikali dengan 1 berarti jadi X. 14 kali 3 berarti sama dengan berapa tuh, teman-teman? 42 ya. 42 hari. Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya? Berarti itu salah soal. Ingat ya. Lihat. Kemudian Pak Hero membeli lagi beras sebanyak 45 kilo. Maka semua beras tersebut cukup untuk berapa hari? Atau ada salah Kak, perhitungan? 70-nya itu dari mana? 25 ditambah 45. Gimana? Gimana? Maksudnya? Itu 70. 70 dari mana? 25 ditambah 45. Iya, 25 tambah 45. Karena kan ini, maka semua Kenapa? beras Kenapa? tersebut. Kenapa harus ditambah, Kak? Karena di soalnya itu dikatakan semua beras kan. Kan dia beli lagi 45 kilo. Kemudian Pak Hero membeli lagi berasnya sebanyak 45 kilo. Ini memang soalnya kemarin salah ya. Ini belum sempat saya perbaikin. Oke, tapi kalau ditanya teman-teman, yang 45 kilonya habis dalam berapa hari, baru kalian buat kayak yang tadi. Berarti kalau 25 dibagi dengan 45, berarti sama dengan kalau 25-nya habis dalam 15 hari, kalau 45-nya habis berapa hari? Ini kalian misalnya X. Nah, ini coret lagi ya. Ini sama-sama bagi 5, ini 3, ini jadi 5. Oke, ini sama-sama bagi 5, berarti ini 9, ini 1. Berarti 3 kali 9 berarti 12, sama dengan X. Nah, itu mana berarti? Nah, Ya, gimana? Beras pertama kan sudah habis. Bukan, teman-teman gini konsep soalnya. Ya, coba kata-katanya di sini. Ternyata beras tersebut, oh iya ya, ada ya kata-katanya. Ternyata beras tersebut, ini saya nggak baca ya. Ternyata beras tersebut habis untuk dimasak keluarganya selama 15 hari. Kemudian Pak Hero membeli lagi beras sebanyak 45 kilo. Maka semua beras tersebut, berarti kalau 25, 9 kali 3, 27, Pak. 9 kali 3, ya. sorry. Oke, sorry ya. 27, Kak, 27. Baru dapat. Oke. Tunggu ya. Ini ngejebak nih. Saya nggak baca tadi sini. Ternyata beras tersebut habis ya. Ada kata-kata habis ya. Oke, berarti berasnya udah habis ya. Oke, nah nanti teman-teman kalau misalnya nggak ada di soal kayak gitu,
kalian buat kayak gini ya. Karena memang ada tipe soal kayak gitu. Jadi kalian harus fokus, harus jeli sih sebenarnya dengan baca soalnya. Ini kan dia bilang ini ternyata beras tersebut itu habis untuk dimasak keluarganya selama 15 hari. Tapi ini ambigu sih soalnya. Ini ambigu soalnya, ambigu. Coba ternyata beras tersebut habis dimasak keluarganya selama 15 hari. Kemudian Pak Kero membeli lagi beras sebanyak 4,5 kilo. Maka semua beras tersebut cukup untuk berapa hari? Semuanya itu maksudnya adalah yang 25-nya ditambah dengan 45 atau 45 kilonya aja. Kalau 45 kilonya habis 27 hari gitu. Ya ini ambigu soalnya ya. Bener. Karena kita nggak tahu juga. Nah gitu. Dia yang maksud diminta pembuat soalnya, karena saya juga buat soal teman-teman ya. Jadi ini soalnya ini buat ambigu gitu. Benar kan? Ini buat ambigu kan. Jadi yang 25 kilonya itu udah benar-benar habis nggak gitu. Karena ini kata-katanya ini ambigu. Ternyata beras tersebut habis dimasak keluarganya selama 15 hari. Artinya dia menjelaskannya untuk habis dalam 15 hari atau memang sudah habis gitu. Jadi kata-katanya ini memang ambigu, serius. Oke, okay? Tapi ini bukan soal asli sih. Kalau soal asli dia nggak ambigu seperti itu. Nangkap ya sampai sini ya. Jadi kalian perhatikan kata-katanya, clue-nya ada di soalnya. Jadi kalau misalnya yang tadi kayak saya bilang tadi, kalau totalnya yang dia bilang jumlahkan ya mereka ya. Berarti 25 tambah 45. Artinya dia menyatakan kan dia beli lagi 45 kilo. Berarti total keseluruhannya itu habis berapa hari gitu. Jadi 25 tambah 45. Ya, yang penting kalian tahu aja lah ya. Saya udah ingatin gitu. Oke, kalau gitu kita next ya ke soal berikutnya. Ini nanti saya perbaikin lah ya soalnya. Nomor 8 ya. Oke, lanjut ya, nomor 9 ya. Ini sebuah rumah dikerjakan oleh 12 orang bekerja. Akan selesai dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan oleh 15 orang, berapa yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah tersebut? Nah, kalian pikir ya, berarti ini berbalik nilai atau senilai? Nah, kalian analogikan gitu. Kalau misalnya lebih banyak jumlah pekerjanya, artinya lebih cepat siap. Artinya waktu selesainya lebih cepat gitu. Atau waktunya lebih singkat gitu. Nangkap ya? Berarti menyatakan adalah berbalik nilai. Nah, jadi kalau 12 pekerja katanya selesai dalam 30 hari. Nah, jadi kalau 15 orang selesai berapa hari? Kalian buat X. Tapi ini kan kita belum balik kan. Jadi kalian harus balikkan lagi. Berarti 12 per 15 sama dengan X per 30. Ini baru udah dibalikkan. Jadi ini kalian balik. Oke, ini coret. Sama-sama bagi 15. Berarti ini 2, ini 1. 2 kali 12 berarti 24. Ya, berarti 24 sama dengan X. Jadi jawabannya dodol. Oh ya, kadang juga ada soal menjebak yang kayak gini, teman-teman. Menjebaknya kayak gini. Jadi kalian harus lihat lagi ya, sama kayak yang tadi menjebak. Jebakannya kayak gini. Jika dikerjakan oleh 15 orang, berapakah kadang ditanya berapakah jumlah pekerja yang ditambahkan ataukah berapakah jumlah hari yang akan ditambahkan kalau ditambahkan 15 orang. Kayak gitu. Jadi kalian ingat kata-katanya seperti itu. Berarti kalau berbicara soal seperti kayak gitu, nah, kan ditanyakan berapa hari yang ditambahkan kan? Benar kan? Berapa hari yang ditambahkan? Nah, tapi ini makin singkat ya. Ini nggak cocok. Berarti berapa hari yang dikurangkan boleh ya? Tapi biasanya teman-teman itu jumlah pekerja sih, ya berapa pekerja yang ditambahkan, bukan harinya ditanya ya. Jadi ginilah, kalau misalnya ini 12 orang,
selesai dalam 30 hari. Nah, kalau 24 hari, berapa orang yang ditambahkan gitu. Nah, kan berarti kita butuhkan 15 orang kan. Berarti berapa orang yang ditambahkan? Berarti ada 3. Jadi jawabannya 3. Jadi jangan kejebak dengan tipe soal. Karena dua-duanya ada jawabannya nanti. Ada buat 3, ada buat 15 kayak gitu. Jadi baca fokus soalnya. Namanya juga soal cerita. Jadi kita butuh untuk nalarnya lagi. Model matematikanya gimana. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Oke, kalau gitu kita next lagi ke soal berikutnya, nomor 10. Ini Pak Sapri menyediakan rumput untuk pakan 16 kambing, berarti ada 16 kambing, cukup untuk dalam 3 hari. Oke, dia membeli 8 ekor kambing lagi, maka rumputnya akan habis dalam waktu berapa lama gitu. Nah, yuk teman-teman. Ini gimana nih? Kalian tambahkan atau kalian buat aja ini 8 gitu. Nah, ayo kalian tambahkan atau gimana? Ayo, gimana tuh? Kalian tambahkan, kan dia beli lagi ekor sapi, berapa ekor sapi? 8 ekor sapi kan? Tambahkan ya, Pak. Iya, benar. Kalian tambahkan, teman-teman, gitu. Jadi 8 ekor kan dia udah punya 16 kambing. Tadi bukan sapi ya. 16 kambing. Terus dia beli 8 ekor kambing kan. Berarti kalian tambahkan. Berarti sama dengan kalau berapa nih? 16 tambah 8 berarti 24 ya. Nah, kalau 24 habis berapa hari? Nah, ini kalian balikkan. Ini kan belum dibalikan. Karena ini berbalik nilai ya. Karena semakin banyak jumlah kambingnya, semakin sedikit jumlah harinya untuk menghabiskannya. Benar ya? Berarti dia perbandingan berbalik nilai. Kalian balikkan. Berarti jadi di sini X-nya, di sini 3-nya. Nah, coret yang bisa dicoret, ini sama-sama bagi 3. Nah, 24 dibagi dengan 3, 8. Oke, ini jadi 1 ya. Nah, 16 dibagi dengan 8 berarti 2. Berarti itu habis dalam 2 hari. Jelas ya analoginya kan? Jadi 16 kambing habis 3 hari. Berarti kalau 16 tambah 8, 24 berarti makin cepat kan? Makin cepat habis harinya gitu. Artinya makin singkat harinya. Jadi 2 hari gitu. Lengkap ya sampai sini ya? Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Nggak ada ya? Oke. Oke, kalau gitu next lagi ya ke soal nomor 11. Ini perbandingan apa, teman-teman? Perbandingan ini sebuah toko memproduksi sebanyak 150 potong pakaian selama 6 hari. Banyaknya jumlah pakaian yang mampu diproduksi selama 21 hari itu adalah berapa? Kalian pecahkan dulu itu perbandingan apa gitu. Karena sebenarnya dua-duanya kadang ada jawabannya. Mau perbandingan senilai, berbalik nilai, itu dua-duanya ada jawabannya. Jadi ini sebuah toko memproduksi 150 potong itu selama 6 hari ya. Banyaknya jumlah pakaian yang mampu diproduksi selama 21 hari. Nah, berarti ini perbandingan senilai kan? Benar ya? Jadi kalau misalnya harinya semakin banyak, berarti pakaian tersebut yang dihasilkan semakin banyak juga kan? Berarti ini perbandingan senilai. Ini kalian misalin X. Jelas ya sampai sini ya? Perbandingan senilai ya. Nah, teman-teman coba yang ini sama-sama bagi 3. Nggak usah kita kali dulu ya. Sama-sama bagi 3. Ini jadi 2. Dan yang ini berapa tuh, teman-teman? 50 ya. Kan dibagi 3. Oh, masih bisa bagi 2 lagi ya. Oke, berarti ini jadi 25. Sekarang, berarti 21 kali 25. Berarti X-nya sama dengan 21 dikali dengan 25. 1 kali 5, ujungnya 5. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Berarti antara B sama dodol. Ada yang sudah ngalikan? Oh ya teman-teman, sekedar ngingatin ya, kalau kalian perkalian, jangan yang di atas itu yang paling sedikit ya. Nanti kalian bisa salah.
Yang di atas itu yang paling besar. Oke. Nah, 1 kali 5 berarti 5, 1 kali 2 ya 2. 2 kali 5 ya 10. 2 kali 2 4 tambah 1 ya 5. Berarti ini 5, 2, 5. Jadi jawabannya yang opsi B. Oke, sudah jelas ya sampai di sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Berarti kalian udah bisa ya membedakan mana perbandingan senilai, mana yang berbalik nilai. Sebenarnya rumusnya sama, kalian tinggal balik-balikan aja. Kalau berbalik nilai, kalian balikkan salah satu. Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 12. Nah, kalian bisa jawab ya. Coba jawab dulu kira-kira. Pekerja dapat membuat satu kolam itu dalam 4 hari. Berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 12 kolam dalam 8 hari? Eh, ini kan pekerjaan dapat membuat satu kolam dalam 4 harian. Jadi berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 12 kolam? Nah, ini udah masuk 3 perbandingan ya sebenarnya. Coba kita skip dulu ya. Ini 3 perbandingan. Oke, nanti saya jelasin. Ini, skala ya. Oke, ini skalanya satu soal ya teman-teman ya. Saya ngingatin kalau ini sebenarnya sama aja sama perbandingan senilai ya. Jadi kalau skala itu sebenarnya kalau kalian kayak lihat peta gitu. Jadi kan sebenarnya di peta itu udah dirinci sebenarnya. Kalau skala itu rumusnya nih. Skala itu rumusnya adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau 4 cm gitu di petanya, berarti itu 1 juta cm jarak sebenarnya. Kayak gitu sebenarnya. Nangkap ya? Jadi itu rumus skala. Jadi skala itu adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Atau kalau kalian misalnya foto gitu ya, bingkai-bingkai foto kalian yang kalian pajang di dinding gitu, bisa kayak gitu juga. Berarti jarak pada gambar per jarak sebenarnya gitu. Atau panjang pada gambar dibagi dengan panjang sebenarnya. Nangkap ya sampai sini ya. Itulah namanya skala. Nah, kita langsung buat aja. Kalau skalanya itu ditulis adalah 4:1 juta, berarti 4:1 juta. Terus jarak antara kota A dan kota B pada peta, nah pada peta kan di atas kan, berarti 24 ya. Nah, maka jarak sebenarnya berapa? Yang ini jarak sebenarnya. Kan ini jarak sebenarnya kan. Jelas ya sampai sini ya. Nah, ini kalian bagikan, sama-sama bagi 4. Ini 6, ini 1. Oke, berarti 6 kali 1 juta, berarti sama dengan 6 juta sentimeter kan masih kan. 6 juta sentimeter berapa kilometer? Berarti 60 kilometer kan. Benar ya? Kalau kalau 1 meter kan itu sama dengan berapa nih? 1 meter 100 sentimeter kan. Kalau 1 kilometer ya 1000 meter kan. Itu kalian buat aja. Berarti kalau 6 juta berarti gimana tuh? Berarti 60 kilometer ya. Oke, sudah jelas ya sampai sini ya. Ada yang mau dipertanyakan nggak?
mengenai skala. Skalanya cuma satu soal ya. Sebenarnya kalian bisa pakai yang ini sih. Sebenarnya sama aja kan. Ini skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, ini skalanya, benar kan? Ini skalanya, terus ini jarak pada petanya, terus yang di bawah adalah jarak sebenarnya. Jadi dia sebenarnya, kalau kalian nggak hafal rumusnya ini, kalian bisa pakai perbandingan senilai aja. Sebenarnya sama aja. Oke, kalau gitu kita next ya, ke soal nomor 14. Ini 2 tahun yang lalu perbandingan, ini masih mengenai perbandingan ya, perbandingan usia. 2 tahun yang lalu perbandingan usia Andi dan usia Budi itu adalah 3:4. 4 tahun yang akan datang jumlah usia mereka 54 tahun. Selisih usia mereka sekarang. Ini boleh kalian jawab ya. Saya buat polling dulu. Itu 2 tahun yang lalu perbandingan usia Andi dan usia Budi adalah 3:4. Kalau yang lalu kan kita berarti kita kurang kan? Berarti Andi banding Budi. Tapi 2 tahun yang lalu ya. Berarti kita kurang 2 dan ini kita kurang 2. Oke. Nah, perbandingan mereka itu 3:4. Udah, beres kan? 4 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka adalah 54 tahun. Selisih usia mereka adalah berapa? Sebenarnya bisa kalian pakai cara yang tadi. Cara 1, cara 2 yang tadi. Atau kalian bisa pakai yang ini. Ini nanti kalian silangkan. Teman-teman, kalau misalnya kalian, ini kan 4 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka 54. Selisih usia mereka itu berapa? Kalau selisih itu kan mau 10 tahun yang akan datang, selisih mereka tetap sama kan selisihnya. Benar kan? Selisihnya tetap sama. Misalnya usia saya sekarang 10 tahun gitu. Terus usia abang saya sekarang 12 tahun gitu. Nah, berarti kalau misalnya ini kan selisihnya 2 tahun kan? Nah, kalau 5 tahun yang akan datang, berarti ini tambah 5, ini tambah 5 kan? Tetap kan selisihnya ya 2 tahun juga. Jadi mau tahun berapapun selisihnya tetap sama. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Buat aja lah ya. Ini 4 tahun yang akan datang. Berarti kalau yang akan datang ya, jumlah usia mereka itu 54 tahun. Berarti si A, kalau 4 tahun akan datang kita tambah ya. Kita tambah 4, terus ini kita tambah dengan 4. Nah, usianya berapa tuh? 54 ya, penjumlahan dari mereka. Berarti A ditambah B, berarti A tambah B. 4 tambah 4 berarti sama dengan berapa tuh? 8 ya? Nah, berarti A ditambah dengan B sama dengan 54 dikurang dengan 8. Berarti sama dengan 46. Nah, ini belum kalian kali ya. 4 dikali dengan A berarti 4A. 4 dikali dengan 2 berarti dengan itu sama dengan 8. Terus B dikali dengan 3 berarti sama dengan 3B. Negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Berarti 4A dikurang dengan 3B, terus 8 dikurang dengan 6 kan? Berarti 4A dikurang dengan 3B sama dengan 2. Udah, kalian buatlah ini misalnya persamaan 1 ini persamaan 2, satukan. Kita langsung dekatin aja ya. Kita langsung dekatin di sini jadi 4A, terus ini jadi 3B. Sama dengan 2. Yang ditanya usia siapa sih? Selisih ya? Oh, berarti kedua-duanya. Berarti yang atas kali berapa, yang bawah kali berapa?
Kita cari siapa dulu ya? Cari si, ini kalau ini 3, cari si A-nya dulu lah ya, karena ini angkanya kecil-kecil. Si B-nya. Berarti atas kali 3, yang bawah kali 1. Benar kan? 3 kali A berarti 3A. 3 kali B berarti sama dengan 3B. 3 kali 4, 6. 46 dikali dengan 3. 3 kali 6 berarti 18. 3 kali 4, 12 tambah 1 berarti 13. Berarti sama dengan 138. Nah, 4A dikurang dengan 3B sama dengan 2 kan? Karena kan kali 1 semua kan? Tetap ya. Nah, ini kalian tambah supaya mati si B-nya. 3A tambah dengan 4A berarti sama dengan 7A. Terus 138 tambah dengan 2 berarti sama dengan 140. Berarti nilai A-nya sama dengan 20. Oke, kita udah dapat nilai A-nya 20, teman-teman. Kalian bisa pakai substitusikan aja ke sini atau ke sini, terserah. Tapi masukin ke sini aja, lebih enak. Karena angkanya kecil-kecil di sini. Kalau A ditambah dengan B sama dengan 46, masukkan A-nya 20. Berarti 20 ditambah dengan B sama dengan 46. Berarti B-nya sama dengan 46 dikurang dengan 20, berarti sama dengan 26. Oke, nah selisihnya berapa? Berarti 26 dikurang dengan 20, berarti double. Nah, ini cara pertama. Cara kedua kan bisa kalian pakai yang kayak yang tadi. Cara pertama udah ngerti kan, teman-teman ya? Udah paham ya cara yang pertama ya? Coba kita pakai cara kedua. Kali aja menghemat waktu kan. Karena biasanya teman-teman itu agak makan waktu juga kan. Apalagi angkanya sebenarnya agak susah ngabisin gitu. Maksudnya susah dibagi gitu. Ini kan 2 tahun lalu perbandingan Andi dan Budi. Berarti Andi dan Budi itu perbandingannya adalah 3:4. Itu 2 tahun yang lalu kan. 4 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka A ditambah dengan B itu 54. Selisih usia mereka adalah berapa? Nah, teman-teman, kalau misalnya perbandingan bisa beda-beda nggak sih? Bisa beda-beda nggak? Misalnya perbandingan kayak yang tadi nih. Usia saya sekarang perbandingannya misalnya sama sama teman saya lah, misalnya perbandingan sekarang adalah 1:2. Terus kalau 10 tahun yang akan lalu, perbandingannya beda nggak? Sama. Sama ya perbandingannya? Yuk, sama atau beda sih? Sama. Oke, coba kita buat ya. Ini A, ini 3, ini B, 4. Ini A tambah B. Oke, kita cari si A-nya dulu ya. Nah, A sama dengan, ini 3, yang bawahnya kalian tambahkan. Berarti jadi 7. Terus ini kalian kalikan dengan 54. 54 dibagi 7 berapa tuh? 4 kali 4, 7 kali 7, 49. Berarti 8 kali 7 lah ya. Bisa nggak? Ini 3 tambah 4. 3 tambah 4. Nggak bisa ya. Jumlah usia mereka 5 tahun. Kita mempersingkat waktu gimana ya? Kayak yang tadi kan waktunya kayaknya butuh waktu kalian. Kira-kira 1 menit ngerjakan yang tadi. 2 tahun yang lalu perbandingan usia Andi dan usia Budi adalah 3:4. 4 tahun yang akan datang. Ini berarti ini belum beres. Ini kan 4 tahun yang akan datang kan?
Coba kita ini 4 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka itu kan 54. Ini belum beres nih teman-teman. Berarti yang satu tambah 4, yang satunya juga tambah 4 kan. Berarti A ditambah dengan B sama kayak yang tadi. Berarti 54 dikurang dengan 8. Berarti sama dengan 46 ya. 46 benar. Tapi koma-koma nggak bisa ya. Nggak bisa. Berarti nggak bisa teman-teman. Jadi gini aja. Kalau perbandingan itu nggak bisa, benar. Tapi kalau selisih bisa. Maksudnya selisih saya sama teman saya itu sama. Misalnya selisih saya usia saya sekarang 10 tahun kan. Misalnya nih lah. Ini 10 berarti ini 20. Ini usia saya sekarang gitu. Usia saya 10, usia teman saya 20 gitu. Nah, berarti kalau 10 tahun yang akan datang selisihnya tetap. Tapi kalau perbandingannya berarti yang ini tambah 10, ini tambah 10 kan? Berarti sama dengan ini 30. Ini 20, ini 30. Nah, perbandingan udah beda. Jadi 2:3. Jadi perbandingan beda, tapi selisihnya tetap. Untuk kalian ingat ya, perbandingan itu beda, selisihnya tetap. Jadi kita nggak bisa pakai cara yang kedua. Ya, mau nggak mau pakai cara yang pertama tadi. Paham ya sampai sini ya? Kita next deh, soal nomor 15. Nah, kalau kayak gini nih boleh nih ya. Ini perbandingan umur Dika dan Cika adalah 4:3. Berarti Dika banding Cika sama dengan 4:3. Jika jumlah umur mereka adalah 30 tahun, berarti D tambah C sama dengan 30. Yang ditanya adalah umur si Cika kan. Berarti Cika sama dengan, perbandingan si Cika berapa? 3. 3 tambah 4, 7. Kalian kalikan dengan, ditanya si Cika kan? Ya, ditanya si Cika. Jika jumlah 30, berarti ini 30. Pas ya, 30 ya. Tapi koma-koma. Perbandingan umur Dika dan Cika itu 4:3. Jika jumlah umur mereka adalah 30, berarti D tambah C 30. Coba ini simpan dulu ya. Kita pakai cara yang tadi. Coba ini X, ini X. Berarti ini jadi 7X sama dengan 30. Tetap ya, koma-koma ya. Jadi nilai X-nya sama dengan 30 bagi 7. Nggak ada yang bisa ya. Berarti memang koma-koma jawaban. Berarti kalau misalnya nanti koma, jawabannya nanti teman-teman ini misalnya berapa ya? Misalnya 12,3. Ini usianya berapa? 12. Ya benar, karena di bawah 5 ya. Berarti 12. Tapi kalau misalnya 12,7 ini udah mendekati 13 gitu. Karena dia udah di atas 0,5. Oke? Ini jadi 12. Nangkap ya sampai sini ya. Yaudah ini kalian buat aja. Berarti 3 kali 30, 90 bagi 7. 90 bagi 7. Berarti berapa tuh? 12,8. 12,8 ya. 12,8 nggak ada 13. Nggak ada 13 ya. Berarti ini ada salah penulisan ya saya. Ini 30. Ini ada salah penulisan angka ya. (12,3). Coba sih, ini 12 kali, berarti ini 1, 12 lah kita bilang ya. 12 kali 7. 12 kali 7 berapa? 14, 1, 7, 8, 84. Berarti kita kurang, berarti 6. Nah, berarti ini jadi 60. 60 bagi 7. Berarti kalau 7 kali 7, berarti 8 ya. Ya, pas lah 8. 8 kali 7.
Berarti harusnya dia 13 ya, bukan ke 12. Tapi kalau nggak ada jawaban lagi, ya udah kalian pilih. Kayaknya ini saya salah penulisan nih teman-teman. Karena harusnya dia bilangan bulat, nggak koma-koma. Jadi saya penulisan saya nggak tahu yang mana yang salah soalnya. Penting tahu aja ya caranya ya. Karena cara satu dan cara keduanya sama aja koma-koma. Oke, kalau gitu next ya. Nah ini nih soalnya udah benar nih ya. Nah, semoga nggak koma-koma. Perbandingan umur Ani dan Tina 5:3. Ani banding Tina itu 5:3. Terus jika umur Ani lebih tua 10 tahun dari Tina, gimana tuh kata-katanya? Berarti jika umur si Ani itu lebih tua 10 tahun dari Tina, berarti Tina ditambah dengan 10 kan? Kan umur si Ani lebih tua 10 tahun dari si Tina kan? Gini ya model matematikanya kan? Nah kalian substitusi lah ke dalam. Oke, masukkan ke dalam berarti jadi T. Yang ditanya siapa sih? Umur Tina ya. Nah, umur si A-nya berapa? T ditambah 10 ya. Berarti T tambah 10 dibagi dengan T sama dengan 5:3. Kalian kali, berarti 3 kali T berarti 3T. 3 kali 10 ya berarti 30. T kali 5 berarti 5T. Oke, 30. 5T dikurang dengan 3T berarti 2T. Berarti T-nya sama dengan 30 bagi 2. Berarti sama dengan 15. Jadi jawabannya dodol. Paham ya sampai sini ya? Ini udah kita keluarin semua mengenai soal perbandingan ya. Saya saranin teman-teman ya ulang-ulang lagi aja. Hitung-hitung ya mempercepat skill kalian kan ngitungnya gitu. Udah, kita next lagi lah ya. Nomor 17. 5 tahun yang lalu, perbandingan umur Ami dan adiknya itu 5:2. Dan selisih umur mereka sekarang adalah 6 tahun. Umur Ami sekarang berapa? Nah, 5 tahun yang lalu, perbandingan umur Ani dan adiknya itu 5:2. Dan selisih umur mereka sekarang itu adalah 6 tahun. Berarti 5 tahun yang lalu ya, Ami dibanding adiknya kita bilang A kecil lah ya, itu 5:2. Nah, tapi kan 5 tahun yang lalu ya, berarti ini tambah 5, ini tambah 5. Dan selisih umur mereka sekarang itu 6 tahun. Berarti kalau sekarang A dikurang dengan A kecil 6 tahun. Nah, ini selesaikan dulu ya. Ditanya itu umur si Ami ya. Ami itu berarti A besar. Atau ini langsung kalian pindahkan aja. Ini A sama dengan 6 tambah A kecil kan. Masukkan ke dalam. Baru nanti kalian kali. Oke, berarti nilai si A besar itu 6 tambah A. Berarti 6 ditambah dengan A kecil ditambah dengan 5 dibagi dengan A kecil tambah 5. Sama dengan 5:2. Oke, 6 tambah 5, 11. Tambah A kecil per A tambah 5. 5 bagi 2. Kalian kali silang. 2 kali 11 berarti 22. 2 kali A berarti 2A. 5 kali A berarti sama dengan 5A. 5 kali 5 ya berarti 25. Oke. Tunggu, ini kok ketemu negatif ya nilainya? 5 tahun yang lalu bukannya di minus ya, Kak? Iya, ya. Terus ada error lagi. Ini benar-benar. Karena dapat di minus. Benar-benar ya. Saya jadi error. Oke. Kalau salah satu ya salah semua ya. 5 tahun yang lalu ya. Kan akan datang.
Oke, berarti ini kurang. Ya, benar kan? 5 tahun yang lalu ya. Udah masukin lagi ya. Ini ke dalam. Berarti 6 tambah A dikurang dengan 5. Terus A dikurang dengan 5 per 2. 6 dikurang dengan 5, 1 ya. Udah buat jadi 1 aja. Berarti jadi 1 ditambah dengan A. Oke, kalian kali silang. 2 kali 1 ya berarti 2. 2 kali A ya berarti 2. A dikali dengan 5 ya berarti 5A. 5 dikali dengan negatif 5 berarti negatif 25. Oke, pindah posisi ya. Yang angkanya coba pindahkan ke kiri. Berarti 2 ditambah dengan 25. 5A dikurang dengan 2A. Berarti ini 27. Terus yang ini 3A. Berarti nilai A-nya sama dengan 9 ya. Ayo, kok nggak ada jawabannya? Ditanya apa sih? Yang ditanyakan AMI, Kak. AMI ya? Oke, masukkan ya. Berarti A sama dengan 6 tambah 9. Berarti sama dengan 15. Ada ya? C ya? Sebentar ya teman-teman ya. Saya minum dulu ya. Coba dikerjakan nomor 18. Oke, ini 6 tahun yang lalu ya. Ini udah dijawab belum? Belum ya? 6 tahun yang lalu perbandingan umur Andri dan Bina. Ya, Andri dan Bina. Itu 3:2. 3 tahun yang akan datang, tapi ini belum beres ya. Kan 6 tahun yang lalu ya, berarti kurang 6. Ini kurang 6. Terus 3 tahun yang akan datang, jumlah umur keduanya adalah 78 tahun. Berarti A ditambah dengan 3, B ditambah dengan 3. Kan 3 tahun yang akan datang. Jumlah mereka adalah 78 tahun. Kita jumlahkan. Coba ini beresin dulu. A ditambah dengan B berarti A tambah B. 3 tambah 3 berarti 6. Ini 78. Berarti A ditambah dengan B itu sama dengan 78 dikurang dengan 6 ya. Berarti sama dengan 72. Oke, sudah nangkap ya sampai sini ya. Terus ini kalian selesaikan dulu. 2 dikali dengan A berarti jadi, tunggu, siapa yang ditanya sih? Kita tinggal masukin aja lah. Yang ditanya siapa sih? Umur Andri ya. Berarti kalau umur Andri ditanya, ini sisakan A ya. Oke, ini jadi buat A, buat jadi B aja deh. B sama dengan 72 dikurang dengan A. Ini masukkan ke dalam. Berarti nilai A dikurang dengan 6 sama dengan ini 3. Terus yang ini nilai B-nya 72 kurang A. Berarti 72 dikurang dengan A dikurang dengan 6. Nah, ini sama dengan 2 yang ini ya. Oke, 72 dikurang dengan 6 berapa tuh? Enam puluh enam ya. Jadi berapa? 72 ya? 72 dikurang 6 ya berarti pas ya. 66. Berarti kalian tinggal kurangkan aja. Berarti 66. Kalian kali silang, berarti 2 kali A, berarti 2A. Terus 2 kali negatif 6, berarti negatif 12. 66 kali 3. 66 kali 3. 6 kali 3, 18. 6 kali 3, 18 tambah 1, berarti 198 ya. Berarti ini 198
dikurang dengan 3A. Oke, pindah posisi. Berarti 2A ditambah dengan 3A ya. Terus 198 ditambah dengan 12. 3A ditambah 2A berarti sama dengan 5A. Terus yang ini berapa tuh? 200 ya, pas ya? 200. Pas nggak 200? Ini, oh 210 ya? 210. Iya, 210. Berarti A-nya sama dengan 210 bagi 5. Kalau 200 bagi 5 itu 40, 10 bagi 2, berarti 10 bagi 5, 2, berarti sama dengan 42. Kalian jumlahkan. Jadi jawabannya dodol. Paham ya sampai sini ya? Jadi sebenarnya teman-teman itu kalau inti dari perbandingan usia, kalian buat ke model matematikanya. Jadi kalau misalnya yang ini aja penting aja. Kalau misalnya yang akan datang ditambah yang lalu, berarti kalian kurang. Itu aja sebenarnya poinnya. Dan untuk kedepannya sih kalian latih skill aja biar cepat ngitungnya. Dan saya sarankan waktu kalian latihan jangan pakai kalkulator karena itu akan mempersulit kalian nanti waktu ujian. Oke, lanjut lah ya. Nanti ini ada soal latihannya, kalian jawab aja. Lanjut nomor 19. 5 tahun yang lalu umur Ani itu 4 kali umur Boni. Berarti ada Ani ya. 5 tahun yang lalu berarti umur si Ani itu tambah 5 tahun kan? Yang lalu berarti kurang ya? Sorry. Yang lalu berarti kurang. 5 tahun yang lalu 4 kali umur si Boni. Berarti dia sama dengan 4 kali umur si Boni, tapi 5 tahun juga si Boni kan? Berarti kurang 5. Oke, jelas ya sampai sini ya. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur Ani. Ini udah dijawab sih enggak? Udah tadi ya. Oke, udah. Tapi mirip ya. 4 tahun yang akan datang berarti A ditambah dengan 4 2 kali umur Ani. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni. Berarti ini 2 kali sama dengan 3 kali umurnya si Boni. Kayaknya udah lah. Benar ya? Udah kan? Karena ada tambah satunya. Saya ingat ada tambah 1. Sama-sama tambah 1, tapi kayaknya beda soal, Kak. Beda soal ya? Oh, oke. Berarti ini tambah 4, berarti ini tambah 1. Oke. Udah selesaikan lah teman-teman ya. Kita selesaikan. Kita rapikan dulu ya. Berarti ini jadi A dikurang dengan 5 sama dengan 4B dikurang dengan 20. Berarti A dikurang dengan 4B sama dengan negatif 20 tambah 5 berarti negatif 15. Kayaknya sama deh ini pas tadi negatif 15. Sama ya? Kan soalnya sama kayak nomor 7. Ya sama ya. Udah kita next saja lah ya. Sama-sama. Penting udah tahu ya ini cara kerjanya ya. Sama-sama. Kita soal terakhir lah ya. Nomor 20. Nanti yang soal lainnya latihan ya. Oh ya, sekedar ngingetin teman-teman. Kalau satu window berapa? Satu window ini kalian perlu nih apa? Satu window sama dengan 8 tahun. Satu dasawarsa. Aduh, kebaca nggak ya? Satu dasawarsa 10 tahun. Ya. Itu sama aja sama satu dekade ya. Satu dekade juga 10 tahun. Terus satu abad sama dengan 100 tahun. Kita belum ada sampai ya, yang di sini ya. Belum ada sampai setengah abad ya. Terus satu Masehi ya, satu Masehi. Satu Masehi itu adalah 1000 tahun. Oke, itulah perlu kalian ingat ya. Pada tahun 2021 umur Hari ya ada si Hari 5/8 umur Ida ya
sewindu yang lalu, berarti 8 tahun yang lalu kan? Ini 8 tahun yang lalu, umur Ida 2 kali lipat umur Hari. Berarti umur Ida 8 tahun yang lalu katanya 2 kali lipat umur si Hari ya. Benar kan? Umur si Hari, harinya juga kurang 8. Perbandingan umur Hari dan Ida tahun 2037. Oke, nah ini beresin dulu ya. Ini I dikurang dengan 8, ini kalikan ke dalam, berarti jadi 2H. 2 kali negatif 8, berarti negatif 16. Pindah posisi, berarti I dikurang dengan 2H sama dengan, berarti 8 ditambah 8 dikurang 16 ya. 8 dikurang dengan 16. Berarti I dikurang dengan 2H sama dengan negatif 6. Negatif 8 ya. 8 dikurang 16 negatif 8. Oke, kalian tinggal masukin aja. Atau ini kalian substitusikan ke dalam boleh. Kan si H itu katanya adalah 5/8 I. Gitu. Masukkan aja ke dalam. Dapat nanti usia si Hari. Oke, berarti I dikurang dengan 2 kali H. H-nya itu 5/8 I. Sama dengan negatif 8. Ini coret. Ini jadi 4. Berarti 5/4 ya. Nah, berarti I dikurang dengan 5/4 I itu sama dengan negatif 8. Nah, teman-teman caranya kemarin kan bisa kali 4 semua boleh ya. Atau kalian kali silang. 4 kali I dikurang. Ini kan anggap per 1. 4 dikali I jadi 4I. 1 dikali dengan negatif 5I berarti negatif 5I. Atau main cepatnya gini. Kalian kali 4 supaya hilang semuanya. Berarti jadi 4I di, atau samakan penyebut boleh ya, samakan penyebutnya. Ini jadi 4/4 ya. Atau kalian kali boleh, samakan penyebut juga boleh. Kan ini 5/4 berarti ini sama aja dengan 4/4 kan. 4/4 kan 1 kan. Nah, 4 dikurang dengan 5 ya negatif 1 kan. Berarti negatif 1 I per 4 sama dengan negatif 8. Oke, kalian kali silang. Negatif kali negatif ya positif kan. 4 kali 8 ya 32. Oke, paham ya sampai sini ya? Udah masukkan usia si Hari ya. 5/8, berarti 5 kali 8 kali 32. Ini coret, ini 4, 5 kali 4 ya, 20. Oke, yang ditanya siapa nih? Perbandingan umur Hari dan Ida tahun 2037. Berarti kita tambah nanti ya, teman-teman. Ini kan tahun 2021 segitu. Benar ya? Berarti tahun 2037 gimana tuh? Perbandingan pasti beda-beda, kayak yang tadi saya bilang. Ini sebenarnya kan bisa bandingkan kan, tapi ini tahun 2021 kalian bandingkan. Berarti kalau tahun 2037 Hari dan Ida kan Plus 16. iya benar. Ini kan ini 20. Terus yang ini 32. Nah, ini ke sini berapa nih, teman-teman? 2021 ke 2037. 7 kurang 1, 6. Ya, 3 kurang 2 ya, 1. Berarti 16 ya. Berarti tambah-tambah 16. Sulit ya soalnya ya. Ini berarti 20 tambah 16 sama dengan 36. Ini berarti 48. Benar ya, 48 ya. Sama-sama bagi berapa bisa? Sama-sama bagi 6 lah ya. Bagi 6 boleh ya. Ini bagi 6 ya, 6. Kalau yang ini bagi 6, berarti 8 ya. Masih bisa kecil lagi nggak? Bisa sama-sama bagi 2.
Berarti 3:4. Jadi jawabannya A. Yuk, host ya nggak soalnya. Host kan soalnya. Oke, kalian latihan soal lah, teman-teman. Saya sarankan kayak gitu. Ini sebenarnya tadi soalnya itu makin ke ujung itu makin hot sih ya soal. Oke, ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Yang ini kalian jawab-jawab lah ya. Ini soal latihannya. Oke. Sama aja kan? Kayak gitu aja. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Apakah teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri ya pertemuan kita malam hari ini. Kita jam 9 juga. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Nggak ada ya? Sebentar ya, saya access dulu. Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Sebentar ya, saya access dulu. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Teman-teman, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Teman-teman, selamat beristirahat ya semuanya, dan selamat bekerja buat besok, dan selamat beraktivitas. Oke, bye-bye.